Assalamualaikum, salam literasi. Putu Buku edisi Ramadan 1447 Hijriah atau tahun Masehinya 2026. Saya sudah mencanangkan program pribadi dengan TASA, TASHSA. Tadabbur Al-Quran satu hari satu ayat. Tadabbur, jadi kita hanya tentang refleksi diri terhadap satu ayat gitu. Karena itu hari ini saya mau, ini hari ketiga, saya mau cerita tentang Al-Fatir ayat 11. Tapi saya buka dengan satu puisi. Ini puisi saya tulis cukup lama ya, 9 Januari. Belum lama sih, 9 Januari. Belajar takdir. Belajar takdir itu membaca secara utuh atas perjalanan usia. Menelan bulat-bulat semua kejadian dengan ikatan sebab akibat. Maka tak lagi nampak hitam putihnya baik dan buruk. Setiap putusan dianggap keliru beserta akibatnya, justru memanggil hal baik membayangi. Pun sebaliknya, diri akan berseteru dengan penyesalan. Belajar tentang takdir ternyata melatih diri untuk tetap hadir. Berlari menghindar hanya sia-sia. Membuang kemungkinan dengan berandai-andai tanpanya hanya jebakan ilusi. Karena akan ada kenangan indah yang ikut terhapus. Bukankah diri ini terbangun oleh sejarah kita di masa lalu? Entah sekelam apapun itu. Maumere 9 Januari. Ini entah puisi entah anda ya. Ini saya memang di Maumere saya cenderung menulis puisi dengan gaya beralinnya, bukan berbait. Tapi sebenarnya ini renungan pribadi saya terhadap memaknai takdir gitu. Jadi kan ada orang yang berangkat, berisik. Ada orang ketinggalan pesawat, ternyata dia marah-marah mengutuki nasib kenapa dia tertinggal, tapi ternyata pesawatnya jatuh dan dia merasa dia tertolong oleh keterlambatan itu. Kan sering ada cerita begitu ya. Jadi sebenarnya sesuatu yang menurut kita buruk itu terkadang itu justru memantik hal yang baik itu. Bahkan kalau di sini saya ceritakan sebab akibat tuh ya. Sebab akibat yang kita melakukan kesalahan berakibat buruk, tapi ternyata berakibat buruknya kita itu memanggil kebaikan lain gitu. Sehingga ketika kita membaca hidup secara utuh, jangan-jangan kita nggak pernah perlu menyesal gitu. Karena setiap kita lakukan kesalahan separah apapun itu sebenarnya memanggil kebaikan yang lain gitu. Kalau filosofi Jawa itu cokro manggilingan. Jadi ada satu titik saat kita sangat terjatuh, sangat buruk ya, kondisi yang sangat buruk itu menghasilkan generasi yang baik. Generasi yang baik itu menghasilkan akhirnya jadi masa-masa yang lalai, masa yang paling nyaman gitu. Tapi kemudian dia menjadi lalai, lengah, lalu akan kembali ke masa yang buruk gitu. Cokro manggilingan berputar gitu. Jadi sebenarnya coba ketika kita mengalami begitu berarti ya biasa aja. Apapun yang terjadi sebenarnya biasa saja. Ya ini puisi saya di 9 Januari kemarin. Nah malam hari ini saya tuh seperti biasa kemarin ini di awal Ramadan, sebelum Ramadan ya bahkan saya udah mengurutkan beberapa ayat dan memang setelah yang kemarin itu saya justru ini kemarin tuh ayat berapa tuh? Kok mirip-mirip ya? 22, 11, 22 ya. Kalau ini Al-Fatir ya, Al-Fatir. Oke ya, biasa tadabbur saya coba mau membacakannya tapi dengan penggalan-penggalan yang pas gitu. Saya berharap saya pribadi dan teman-teman yang mendengarkan ikut mudah menelan ayat ini gitu, dalam pemahaman gitu. Jadi Allah berfirman di surat Fatir ayat 11, wallahu khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin. Dan Allah menciptakanmu dari debu kemudian menjadi air mani, tsumma ja'alakum azwaja, lalu menciptakan padamu itu jodoh. Wa ma tahmilu min unsa wala tadau illa bi ilmihi, dan tidaklah ya
Allah itu membuat perempuan itu hamil, mengandung maupun melahirkan kecuali dengan ilmunya, dengan ilmu Allah. Jadi sepengetahuan Allah. Wa ma yu'ammaru min mu'ammar wala yunqasu min umrihi illa fi kitab. Jadi tidaklah dipanjangkan umur seseorang ataupun dipendekkan, dikurangi umurnya kecuali telah ditetapkan dalam kitab. Ini seperti ayat yang kita bahas kemarin. Jadi sudah ditetapin. Jadi nggak ada umur itu yang kok jadi lebih panjang, jadi lebih pendek, itu sebenarnya nggak ada. Inna fi dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya ini kembali lagi penutup ayatnya mirip dengan ayat yang kemarin kita bahas. Sesungguhnya atas yang seperti itu bagi Allah mudah. Oke ya, kebayang ya. Saya penggal-penggalannya udah enak kan. Jadi pertama Allah itu menciptakan kita dari debu, kemudian menjadi air mani, lalu menciptakan pasangan. Oke ya. Ini mirip dengan puisi saya tadi kan, artinya Allah mengajak kita mengingat kembali betapa perjalanan hidup kita itu panjang gitu. Dari sejak diciptakan dari debu menjadi air mani kan kalau kita visualisasikan gitu, berapa sperma yang berebut gitu sampai akhirnya menjadi kita. Itu kan perjalanan yang sangat panjang. Dan akhirnya kita bertemu dengan jodoh kita. Kembali terulang lagi kan, jodoh kita perempuan hamil dan melahirkan dengan pengetahuannya, dengan pengetahuan ilmiah itu, selain dengan pengetahuannya berarti dengan sepengetahuan Allah, pasti dengan sepengetahuan Allah. Jadi nggak ada orang yang tiba-tiba orang hamil atau tidak hamil atau bagaimana kondisi kehamilannya, itu Allah Maha tahu. Dan kemudian tidaklah Allah memanjangkan umur seorang atau mengurangi umurnya gitu, kecuali yang telah ditetapkan. Ini sebenarnya kan jawaban juga, kadang-kadang kita kalau mau panjang umur maka gini-gini. Sebenarnya sudah ada jatahnya gitu. Namun itu tidak lalu kita terlalu pasrah ya, tidak menjaga kesehatan dan sebagainya, karena sunatullah itu tetap, ini obrolan kita yang kemarin juga nih, sunatullah itu cara Allah menetapkan sesuatu itu dalam kacamata kita sebagai makhluk adalah hukum kasualitas kita gitu. Ada hukum kasualitas. Ini seru banget ini kalau dibahas. Ini jadi ilmu kalam ya, tapi enggak lah, jangan kesana ya, nanti jadi rumit kalau ilmu kalam. Di ilmu kalam, di dalam tradisi keilmuan Islam itu ada ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu tentang tauhid, tentang Tuhan gitu. Di situ ada dua mazhab kencang, yaitu Qadariyah dan Jabariyah. Ada yang free will, ada yang kita telah ditetapkan olehnya gitu. Saya tidak ke arah sana ya, tapi intinya ambil jalan tengah lah ya. Bagaimanapun juga ada hukum kasualitas, sunatullah, cara takdir itu ditetapkan itu dengan hukum kasualitasnya kita, hukum sebab akibatnya manusia. Namun sebenarnya tidak ada yang, kalau menetapkan hasil akhirnya itu sebenarnya sudah ada ya, Allah sudah punya semua. Nah ini sebenarnya saya tuh nemu ayat lagi loh, tapi mirip sih sebenarnya ya. Jadi ketika ngomongin yang dikandung itu ternyata di Ar-Ra'd ayat 8 dan 9 juga ada, yaitu bagaimana seorang perempuan itu mengandung maupun dia lahir ya, sempurna atau bertambahnya di rahimnya itu semua dengan ukurannya, ini juga menarik ya. Terkadang kita tergoda untuk menganggap bahwa kita ada yang kurang gitu. Makanya kalau Ustadz ditanya tentang hukum operasi plastik itu mesti bingung jawabnya gitu. Sebenarnya bukan operasi plastiknya, bukan tindakan mengubahnya itu yang itu kan fikih kan di ranah itu ya. Boleh nggak mengubah hidung lebih mancung gitu kan. Sorry, tapi saya nggak mau kejebak di fikih ya, tapi cara pandangan saya begitu. Atau bagaimana dan sebagainya. Pasti ujung-ujungnya gini nih, kalau teman-teman ngejar satu ustadz ya, ustadz fikih, ditanyakan kalau misalnya dia dalam rangka, misalnya ada seorang kecelakaan lalu terluka terus dibetulin lagi dengan operasi plastik, boleh katanya.
Loh, sama aja dong berarti. Kalau menambah cantik kok nggak boleh gitu kan. Sebenarnya itu kata kuncinya bukan di tindakan operasinya, tapi di belakangnya itu. Ya ini tadi, seorang itu, ukuran sempurna seseorang itu, ukurannya kita itu semua udah sempurna dengan caranya. Ketika kita menganggap ini kurang dan ini itu adalah tolak ukur kita yang salah. Bener nggak sih? Kalau saya nangkapnya begitu. Makanya saya kalau ditanya itu ketawa-ketawa aja. Saya takut banget kalau ngomongin fikih itu. Boleh apa enggak itu. Tapi udahlah. Ini bukan masalah boleh apa enggak tindakannya. Itu urusannya ustadz ahli fikih ya. Tapi sebenarnya di belakangnya itu kamu ngapain sih gitu. Kalau di belakang itu ada cara berpikir kita bahwa kita belum sempurna, kita masih kurang ini kurang itu, ya berarti ada yang salah gitu. Kalau atas ini ya, atas ini. Makanya jadi laki-laki, jadi perempuan, jadi sehat, itu kan sebenarnya ketetapannya gitu, ketetapannya. Kalau mau diterusin nanti banyak hukum fikih yang sebenarnya teman-teman bisa baca dengan tidak sekedar tindakan hukumnya, tapi sesuatu di belakangnya. Kalau bahasa di pesantren dulu namanya usul fikih ya, usulnya di tetapan satu hukum itu bagaimana. Sebenarnya kan itu ya, kebaca ya. Jadi karena penolakan atas takdir itu. Terus di sini ada ayat ke-9-nya itu alimul ghaibi wasyahadah al-kabirul muta'al. Jadi Allah itu Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Ya. Dan dia ada Maha tinggi. Jadi yang gaib itu yang tadi itu, yang gaib itu kan sesuatu yang kita nggak ngerti. Esok itu kita nggak tahu. Dia yang tahu. Oke ya, saya nggak tahu nih kenapa justru di awal-awal Ramadan saya justru di ayat-ayat tentang takdir ya. Tapi saya pikir menarik sih, menarik. Takdir itu menarik sekali. Karena kalau dalam Islam itu rukun iman yang ke-6, rukun iman itu ada 6, rukun iman pada Allah, pada malaikat, pada nabi, pada kitab, pada hari akhir, dan terakhir pada takdir. Coba kenapa bicara iman itu ada takdir? Karena ternyata menyelisih, kita kehilangan pijakan atas iman pada takdir itu bahaya banget gitu. Yang ada kita mengeluh, yang ada kita menyesal atau depresi gitu. Sebenarnya di wilayah ini semua itu. Ketika kita safe gitu, kita aman, harusnya nggak ada masalah. Walaupun itu nanti perlu riabah ya kalau dalam bahasa orang-orang para pencari Tuhan itu ada namanya riabah, latihan. Jadi kalau menerima takdir gimana caranya, kan nggak gampang. Contoh misalnya ini balik lagi ke hukum tindakan sama hukum ruhnya, spiritnya ya. Mengapa di Islam tidak termasuk ditegur ketika kita meratapi jenazah yang saudara kita yang meninggal atau orang-orang yang kita cintai meninggal, lalu kita meratap itu tidak boleh. Tapi kan kita bicara tindakan, gimana nggak boleh, itu kan manusiawi ya kan. Sebenarnya ini ambil belakangnya gitu. Bagaimana jika kita meyakini, kita memahami bahwa proses meninggal itu adalah pertemuan kita dengan Tuhan. Bagaimana jika innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sungguhnya semua ini miliknya dan akan kembali padanya, akan pulang kepadanya. Ketika yang itu tuh sudah jadi di kita, memang sebenarnya nggak perlu nangis gitu, ya nggak sih? Tapi ini kan kita bilang nggak bisa put, susah lah put, gini ya. Karena itu ada perlu proses riyadhah, latihan terus. Saya tadi ngobrol kemarin dengan teman-teman ketika ada seorang teman yang kita ngomongin ulang tahun gitu. Ulang tahun tuh boleh apa enggak gitu. Ada yang tidak bijak, ada yang tidak boleh, ada yang boleh. Tapi terus ada satu teman yang kalau anak saya kok enggak ya. Alhamdulillah saya nggak pernah ngelarang, tapi anak saya tuh ngerti, dia nggak suka, bukan nggak suka, iya. Dia memilih tidak ada acara sejak kecil gitu ya. Kalau mau beliin aja deh gitu, nggak usah diacarain gitu. Terus dia mau mendelay, terus dia mau puasa dari sejak kecil banget gitu, kecil banget udah puasa sampai maghrib. Saya terus pertanyaannya langsung, mas, pernah nggak anakmu itu tantrum di supermarket gitu karena minta sesuatu? Enggak, dari kecil nggak pernah. Nah itu dia. Jadi sebenarnya anak kecil tantrum di supermarket itu manusiawi kan. Tapi pantas nggak sih sebenarnya gitu?
kalau anak atau kita ya, jangan-jangan bukan hanya anak, kita pun kadang tantrum kalau pengen sesuatu dan nggak tercapai kan, patah hati nangis gitu. Sesuatu yang kita nggak dapet lalu kita tantrum, kita nangis. Padahal sebenarnya kalau di belakangnya kita rapiin, jangan-jangan nggak perlu gitu. Ya, contoh misalnya tadi ya, kalau anak-anak nih konon, saya ada satu buku yang rajin saya baca, tapi Ramadan tahun ini nggak saya baca nih karena ada di Bekasi. Saya itu bukunya sampai lecek karena saya murojaah terus. Judulnya itu Puasa itu Asik kalau nggak salah ya. Itu buku tentang pendekatan puasa dari sudut pandang medis gitu ya. Tapi di situ tuh dia menggambarkan tentang betapa puasa itu adalah mendelay keinginan. Jadi spiritnya puasa itu mendelay keinginan. Jadi kalau seorang anak belajar puasa sejak kecil, dia akan sanggup mendelay, menahan, ya udah ntar dulu aja. Sehingga dia tidak akan terluka terlalu dalam gitu. Mendelay keinginan. Terus kalau nanti takdir, ya tadi ketika kita dalam posisi yang sudah kenal betul dengan Tuhan, kenal betul dengan ketetapannya, dan 2 ayat yang saya bahas di 2 hari ini, semua tentang ayat takdir. Kalau itu kita kulik-kulik, saya terus terang udah sering baca ayat ini, tapi ketika baca lagi hampir nggak berani saya bahas itu karena dalam ya, ngomongin takdir itu kan dalam banget. Tapi kayaknya perlu memang gitu, karena kita perlu latihan untuk menerima ketetapannya. Jadi kalau di puisi saya tadi, belajar takdir ternyata melatih diri untuk hadir. Jadi sebenarnya ketika kita memahami takdir itu selalu ada dan akan ditetapkan, dan kadang-kadang di luar dugaan kita gitu, maka tugas kita itu harus hadir dalam menghadapi takdir itu. Karena menghindar hancur. Bahkan ketika ini saya bilang, perumpamaan saya di puisi ini di bait yang terakhir, membuang kemungkinan dengan berandai-andai tanpanya. Jadi kadang-kadang kita kan punya mimpi buruk ya. Terus kita bilang, bukan mimpi. Kita punya kenangan buruk. Terus ya udahlah, aku nggak mau ada itu, kenangan itu dalam hidupku. Misalnya benar-benar dihilangin kenangan itu, ternyata ketika itu hilang, ada hal-hal yang indah yang ikut hilang gitu. Karena hal yang buruk itu selalu membayangi hal yang indah, pun sebaliknya gitu. Ya nggak sih? Ini sebenarnya aku udah bercerita dari Panji Pragiwaksono ya, yang dia baca cerita buku gitu. Ada buku yang seorang udah mau mati, terus apa yang mau dia minta gitu. Dia minta dihilangkan beberapa barang di muka bumi ini. Terus ketika barang itu hilang dari muka bumi, ternyata dia kehilangan banyak hal gitu. Dia nyesel ya. Mungkin itu adalah hal buruk, tapi kalau nggak ada, ternyata aku juga kehilangan hal yang lain. Contoh ada suami istri yang suaminya ngorok terus kalau nggak salah ya. Dan itu disampaikan di speech ketika pemakaman gitu. Sampai orang-orang pada mau nahan ketawa gitu. Tapi kok lagi berduka gitu ya. Ngorok sama kentut kalau nggak salah ya. Hal buruk saat dia hidup, tapi ketika dia sudah meninggal, si istri itu mengatakan, saya punya banyak kenangan dengan suara-suara itu gitu. Dan dia kehilangan itu. Jadi ternyata hal buruk itu kalau dihilangin, jangan-jangan ada hal-hal yang menarik, nah ini ikut hilang. Nah mungkin itu kali ya salah satu cara agar kita pandai menerima takdirnya. Kan ini kan perlu dicari, dikulik gitu kan. Kita kan nggak mungkin mengalami hal yang semua yang kita inginkan kan. Bagaimana kalau ada satu hal yang tidak kita sukai dan itu sudah ditetapkan gitu. Nah, kita kan harus cari cara untuk melatih diri kita, dan itu nggak gampang. Walaupun nanti akhirnya ada perangkat taufik kalau dalam agama itu, perangkat taufik. Jadi kalau meminta hidayah, taufik dan hidayah. Hidayah itu petunjuk, taufik itu kalau yang saya pernah belajar ya, taufik itu adalah bagaimana keinginan Tuhan itu sama dengan keinginan kita. Kebalik, keinginan kita sama dengan keinginan. Jadi kita berharap ya Allah, biar kita nggak terlalu terluka gitu. Jadi apa yang saya inginkan ini memang Engkau inginkan gitu. Engkau restui. Taufik itu aku menangkapnya dulu begitu. Atau kalau saya salah mohon maaf. Cuman bayangkan ketika itu yang terjadi, indah sekali. Kita rajin meminta dan tolong ya Allah tolong apa yang saya inginkan itu
sesuai dengan yang engkau tetapkan gitu. Ya nggak sih? Itu indah banget. Tapi jika tidak pun tadi kita harus cari cara untuk bisa, untuk pandai menerima. Dan salah satunya tadi itu, hal buruk seburuk apapun tuh pasti ada hal positif di belakangnya. Dan dia berkelindang gitu. Dia tidak jalan sendiri. Kamu tolak hal-hal buruk itu, ya kamu nggak dapat apa-apa. Ya seperti setan dan iblis tidak mungkin nggak ada di muka bumi. Kalau nggak ada dia, jangan-jangan kita juga jadi jangan, ya kita nggak imbang, hidup kita nggak imbang. Kita butuh setan di muka bumi. Sorry ya jadi kemana-mana ya, 20 menit. Semoga ini ya, semoga tadabbur hari ini bisa menginspirasi, walaupun saya sampaikan dengan cara yang aneh mungkin ya. Saya nggak baca semua yang ada, yang udah saya resum sebenarnya, tapi biarinlah, namanya juga tadabbur. Seperti buku-buku yang tentang apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan terhadap satu buku, maka tadabbur malam hari ini ya sama. Saya apa yang saya pikirkan dan saya rasakan setelah saya membaca ayat ini. Paling tidak ayat yang Fatir ayat 11, wallahu khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma ja'alakum azwaja wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi ilmihi wa ma yu'ammar min mu'ammar wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kemudian Allah itu menciptakanmu dari tanah, lalu dari air mani, kemudian dia menjadikanmu berpasang-pasangan, dan tidaklah seorang perempuan itu hamil, mengandung dan melahirkan kecuali dengan pengetahuannya, dan tidaklah umur seorang itu dipanjangkan dan dikurangi kecuali telah ditetapkan di kitabnya, dan sungguh yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Semoga menginspirasi. Kasih ya. Selamat lanjutkan puasa. Assalamualaikum. Salam literasi.